Young mentor, don't trust you, I'm gonna shoot you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Pusbianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ijtihad. Saya mengambil judul tentang TikTok menurut pandangan Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang judul saya tersebut, pastinya banyak sekali dari kalian yang belum mengetahui apa sih itu ijtihad. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ijtihad itu sendiri. Nah, ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang sebenarnya tuh bisa dilakukan oleh siapa saja, yang digunakan untuk mencari ilmu, untuk memutuskan suatu perkara masalah yang belum terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dengan syarat harus menggunakan akal sehat dan menggunakan pertimbangan yang matang. Kembali kepada judul yang sebelumnya, yaitu mengenai TikTok menurut pandangan Islam. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan apa sih itu TikTok, yang aplikasi yang sedang viral, yang banyak digunakan oleh masyarakat, terutama kaum milenial. Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang menggandrungi TikTok, terutama kaum milenial itu sendiri ya. Mereka tuh menggunakan TikTok tidak sekedar hanya dengan tarian, dengan gerakan, melainkan mereka menggunakan aplikasi TikTok itu untuk misalnya ya, untuk memasak, untuk untuk demo, untuk berniaga, jual beli, terus untuk hanya untuk sekedar curhat yang banyak digunakan untuk kaum milenial gitu. Nah, membahas tentang TikTok ya, banyak sekali fenomena akhir-akhir ini di mana banyak orang yang memanfaatkan aplikasi TikTok untuk hal-hal yang seharusnya tuh tidak patut untuk dilihat ya, untuk dilihat masyarakat gitu, karena hal tersebut itu menimbulkan dampak yang tidak baik, tidak memberikan manfaat gitu. Misalnya ya, kemarin kayak ada kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh siswa sekolah menengah pertama atau siswa SMP, di mana dia tuh membunuh bocah berusia 5 tahun. Nah, bocah tersebut merupakan tetangganya sendiri. Dia melakukan pembunuhan dengan merekam aksi pembunuhannya itu dengan menggunakan aplikasi TikTok. Selain itu ada juga fenomena seperti tindakan asusila gitu, pelecehan gitu yang direkam menggunakan TikTok. Seolah-olah mereka tuh tidak sadar ya kalau adanya aplikasi TikTok tuh kan banyak orang yang menikmati gitu, banyak orang yang menyaksikan gitu. Dan mereka tuh kayak menyaksikan hal-hal yang tidak seharusnya, tidak sepantasnya untuk dilihat gitu, tidak memberikan manfaat, malah justru memberikan madorot gitu bagi banyak orang. Menurut saya dari fenomena tersebut itu penggunaan TikTok itu malah justru menyebabkan hukumnya itu menurut saya ya makruh, tapi makruhnya itu malah dilarang agama dan bisa menyebabkan hal tersebut bisa menjadikan hal tersebut haram gitu. Itu menurut dampak negatif ya dari penggunaan TikTok itu sendiri. Nah, selain dampak negatif, tentu saja aplikasi TikTok itu memberikan dampak yang positif, memberikan banyak manfaat bagi kita, terutama kaum milenial. Misalnya banyak dari masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan aplikasi TikTok itu sendiri untuk kegiatan berniaga, jual beli. Misalnya ya, bagi kita ya kaum perempuan tuh banyak ya yang menjual kayak misalnya jilbab, kayak misalnya lipstick, yang mereka tuh ngevideo itu dan merekam menggunakan aplikasi TikTok gitu, karena dan membuat videonya tuh menjadi menarik dan dapat memikat pembeli untuk mau membeli produk tersebut. Itu kan merupakan dampak positif dari penggunaan aplikasi TikTok gitu loh.
dan malah justru menjadikan generasi sekarang itu menjadi kreatif, inovasi. Dia bisa berbisnis dengan memanfaatkan teknologi atau aplikasi yang ada gitu. Menurut saya dari fenomena kejadian tersebut tuh merupakan menjadikan aplikasi TikTok itu malah menjadikan sesuatu yang harus digunakan gitu loh. Kan kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan bisa memberikan contoh kepada masyarakat bahwa TikTok itu tidak melulu digunakan untuk, ya misalnya kan sekarang banyak ya aplikasi TikTok digunakan untuk misalnya untuk, ya menurut mereka sih untuk menghibur ya dengan cara berjoget atau bergoyang-goyang, dan mereka tuh banyak ya, terutama kaum perempuan yang tidak menutup auratnya gitu, padahal kan jelas hukumnya wajib ya bagi perempuan untuk menutup aurat gitu. Malah mereka itu kayak ini niatnya tuh untuk bersenang-senang, untuk menghibur gitu. Padahal mereka tuh tidak tahu ya di luar sana lawan jenis itu melihat kita bergoyang, melihat kita joget-joget menggunakan aplikasi TikTok dengan musik yang seperti itulah ya, yang sekarang sedang viral tuh malah justru bisa menimbulkan syahwat dan bisa mendatangkan dosa bagi kita sendiri gitu loh. Menurut saya di sini tuh ya kita tidak bisa menghukumi TikTok itu langsung haram atau tidak boleh terus langsung melarang, tapi kita tuh juga harus pandai bisa memanfaatkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhannya tuh yang bermanfaat gitu, tidak menggunakan TikTok untuk disalahgunakan untuk merekam hal-hal yang tidak seharusnya kita saksikan gitu. Itu menurut saya mengenai hukum TikTok, dan kita tuh tidak bisa langsung memutuskan kalau itu tuh haram, tidak diperbolehkan, tapi dari kitanya sendiri harus bisa mempergunakan aplikasi dengan baik. Nah, menurut saya tuh pesan dari saya ya, menurut saya lebih baik kita itu menjauhi perkara yang makruh. Misalnya makruh kayak yang tadi, misalnya bisa mendatangkan tadi syahwat, misalnya kayak joget-joget, kalau bisa itu dihindari. Karena hal yang makruh yang tidak disukai oleh agama, oleh Islam sendiri tuh malah bisa menyebabkan perkara tersebut tuh jatuhnya menjadi haram gitu. Jadinya kita itu harus bisa berhati-hati gitu menurut saya ya. Demikian penjelasan saya mengenai ijtihad tentang TikTok menurut pandangan Islam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.